Ya pemirsa, kembali di Ayu Today. Pemirsa, siapa yang tadi malam menanti-nantikan adanya fenomena gerhana nih? Kamu salah satu yang menantikan nggak? Kebetulan saya menantikan, tapi kebetulan pada malam tadi sibuk sekali sehingga tidak sempat melihat keluar ya, Aku pun salah satu yang menantikan, tapi jam 8 malam kemarin, jam 9 malam nungguin kok belum muncul-muncul. Cuma kalau diperhatikan tadi ya, bulan malam tadi tuh kayak cerah dan terang banget gitu loh pemirsa. Cuma katanya informasinya itu jam 12 dini hari baru muncul itu gerhana bulannya pemirsa. Ternyata lewat dari perkiraannya. Jam 8 malam ke jam 12 sudah keburu tidur deh. Buru ngantuk ya pemirsa. Nah ini pemirsa, para peneliti astronom dan juga sejumlah mahasiswa ini mengamati gerhana bulan total dini hari tadi. Fenomena gerhana blood moon terlihat jelas di atas langit Observatorium Boscha, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Inilah fenomena gerhana bulan total atau yang dikenal sebagai blood moon atau bulan merah darah. Momen langka ini mencapai puncaknya sekitar pukul 1 dini hari, yang terlihat jelas di atas langit Observatorium Boscha, kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Bagi para peneliti astronomi, fenomena gerhana bulan total ini menjadi momen penting untuk ilmu pengetahuan, terutama saat bulan sepenuhnya memasuki bayangan gelap bumi. Bulan terlihat berubah menjadi merah pekat atau orange saat mencapai puncaknya. Tak hanya peneliti, sejumlah mahasiswa dari ITB dan UPI juga sangat antusias ikut terlibat dalam pengamatan. Sendiri lumayan sering untuk melakukan pengamatan, baik itu di berbagai event astronomi lainnya seperti pengamatan hilal maupun pengamatan gerhana matahari total beberapa tahun yang lalu begitu ya. Nah, untuk fenomena gerhana bulan total sendiri, di sini kalau saya pribadi dan juga beberapa teman yang lain juga baru pertama kali untuk mengamat gerhana bulan total di sini. Sementara itu, sekelompok pemuda di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga mengabadikan fenomena gerhana bulan. Mereka rela menyewa kamera dengan resolusi tinggi untuk merekam detik-detik terjadinya gerhana bulan, yang nantinya rekaman tersebut akan diupload di media sosial. Dari Kabupaten Bandung Barat dan Bekasi, Jawa Barat, Yono Wahyu, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Wih, keren banget kan, semerah itu kayak memang seperti darah pemirsa. Jadi sayang dilewatkan karena ini jarang-jarang terjadi pemirsa, langka banget. Betul, tapi kita berdua melewatkan. Ya melewatkan, tapi kan di sosial media banyak yang mengupload pemirsa. Ada beberapa keluarga juga sengaja beli teleskop untuk melihat gerhana bulan ini. Luar biasa pemirsa. Ternyata ini setelah 3 tahun absen pemirsa, fenomena alam langka yakni gerhana bulan total ini terjadi pada Minggu malam tadi. Ya uniknya langit dihiasi bulan berwarna merah darah. Gerhana bulan total kembali terjadi Minggu malam hingga Senin subuh. Seluruh tahapan gerhana bulan blood moon alias merah darah bisa disaksikan masyarakat Indonesia. Namun mereka yang tinggal di sisi timur Papua bagian Indonesia tidak akan bisa mengamati akhir gerhana bulan karena matahari sudah terlanjur terbit. Tidak hanya di sebagian besar Indonesia, fenomena blood moon dapat disaksikan di sebagian besar Asia, ujung Afrika, Barat Australia, dan Eropa Timur. Amerika Utara dan Selatan akan melewati fenomena ini karena di belahan bumi tersebut tengah mengalami siang hari. Ya pemirsa, fenomena gerhana bulan total disambut umat Islam dengan melaksanakan sholat khusuf di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat pada Senin dini hari. Ya, ratusan jemaah pemirsa mengikuti sholat khusuf dan doa gerhana bulan dengan khusyuk. Masjid Istiqlal menggelar sholat khusuf sebagai ibadah sunnah yang terjadi saat gerhana bulan. Sholat khusuf berlangsung di lantai utama masjid bertepatan dengan terlihatnya gerhana di langit Jakarta. Sholat dimulai pukul 1 dini hari hingga pukul 2 pagi dipimpin Imam Besar Masjid Istiqlal Ahmad Husni Ismail dengan Bilal Ilham Mahmudin. Ratusan jemaah melaksanakan sholat 2 rakaat dan 4 kali ruku dengan khusyuk. Kementerian Agama mengimbau umat Islam untuk melaksanakan sholat khusuf sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai wujud ketaatan kepada Allah.
Selain sholat, acara juga diisi tausiah yang mengingatkan umat Islam bahwa gerhana adalah tanda kebesaran Allah, sekaligus momen untuk memperdalam keimanan, menjauhi maksiat, dan memohon ampunan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW pernah terjadi gerhana, yaitu tatkala anak beliau yang bernama Qasim itu meninggal dunia. Kemudian pas hari itu terjadi gerhana, maka masyarakat kemudian menganalogikan bahwa langit dan bumi ikut sedih karena meninggalnya anak beliau. Kemudian hal ini adalah kepercayaan yang keliru, bahwa Nabi kemudian menjelaskan bahwa gerhana itu adalah salah satu ayat dari ayat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena meninggalnya seseorang. Nah, karena itu kita disuruh setiap kali terjadi peristiwa-peristiwa agung, kita disuruh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sholat khusuf, umat Islam diharapkan lebih menyadari keagungan ciptaan Allah, memperkuat kesabaran, dan menjadikan gerhana sebagai pengingat untuk menjauhi kemaksiatan. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Tri Julianti, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Peringatan Maulid Nabi berlangsung meriah di berbagai daerah. Ya, ratusan warga berebut makanan di Bangkalan, Jawa Timur dan gerebek di Jember. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Bangkalan, Jawa Timur berlangsung meriah. Dari anak-anak hingga dewasa berebut hadiah yang bergelantungan di atas tenda. Hadiah dalam acara ini berasal dari tuan rumah yang menggelar peringatan Maulid Nabi. Selain makanan dan mainan, warga juga menyasar hewan-hewan unggas yang sudah dikemas sedemikian rupa. Tadi dapat apa aja, Bu? Dapat bebek, dapat sunblock, ya macam-macam. Dapat TV. Di Jember, Jawa Timur, ratusan orang berebut gunungan hasil bumi dan makanan ringan saat perayaan Maulid Nabi. Warga merasa senang mengikuti tradisi ini meski berdesakan hingga saling dorong. Acara gerebek diharapkan bisa menjadi ajang pemersatu warga dan wujud dari nilai-nilai berbagi. Kita umat Islam, umat Rasulullah ini berharap dengan mengadakan acara tasakur atas hari lahirnya Nabi, kita harusnya lebih berhak mendapatkan syafaat dari beliau baginda Rasulullah SAW. Sehingga warga mengadakan acara tasakuran dengan membuat gunungan, ya, yang mana ini hasil bumi masyarakat, hasil jualan mereka di pasar. Maulid Nabi diperingati sebagai kelahiran Nabi Muhammad SAW dan dirayakan setiap 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriah. Di Indonesia, masyarakat merayakan Maulid Nabi dengan meriah dalam berbagai tradisi. Dari Bangkalan dan Jember, Taufik Sarawi, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 14 korban luka tertimbun bangunan Majelis Taklim ambruk di Ciamas saat ini masih dirawat di RSUD Kota Bogor, Jawa Barat. Ya, pemirsa, sementara 3 orang dirujuk ke rumah sakit di Jakarta, 28 orang pun sudah diperbolehkan untuk pulang. Sebanyak 28 korban tertimbun musola ambruk Ciamas dipulangkan pihak RSUD Kota Bogor, Jawa Barat pada pagi tadi. Sementara 14 korban lainnya masih dirawat intensif lantaran dalam kondisi luka berat. Data RSUD Kota Bogor, pasien yang dirawat mencapai 42 orang, 3 orang dirujuk ke RSCM Jakarta. Untuk 4 korban meninggal dunia sudah diserahkan pada pihak keluarga.
Pasca terjadinya bangunan majelis taklim di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, posko DVI mencatat jumlah korban terus bertambah. Korban meninggal dunia akibat terjadinya bangunan ambruk di Desa Sukamakmur, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor yang terjadi pada hari Minggu kemarin hingga hari ini mencapai 4 orang. Sementara untuk korban luka-luka mencapai 115 orang yang berada di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Bogor. DVI, Polda Jabar dan Polres Bogor membuka posko di dekat lokasi kejadian untuk para korban yang ingin melapor dan melakukan rawat jalan. Pemirsa, 4 orang meninggal dunia dan 84 orang terluka setelah sebuah musola di Kabupaten Bogor yang sedang digunakan menggelar acara Maulid Nabi ambruk. Ya, pemirsa, ini puluhan korban luka pun menjalani perawatan di RSUD Kota Bogor. Nah, tuh hiji ambulan dari Desa Rahayu. Ini masih belum. 28 korban luka akibat bangunan musola ambruk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjalani perawatan di RSUD Kota Bogor. Para korban ini terluka di bagian kepala, tangan, dan kaki. Puluhan korban didominasi perempuan dan anak. Sementara beberapa korban luka lainnya berada di Rumah Sakit Medika, Rumah Sakit PMI Bogor, Rumah Sakit Marzuki Mahdi, Rumah Sakit Wania, dan Rumah Sakit Umi. Dari 28 korban yang dirawat di RSUD, 3 orang luka berat, 17 luka sedang, dan 8 luka ringan. Jadi jumlahnya ada 28. Nah, dari itu kita sudah melakukan asesmen. Ada yang 3 orang, itu ada yang cedera kepala, kemudian ada 1 fractur patah, kemudian juga ada yang diduga ada darah di dalam kemudian karena tertimpa dari tembok beton. Kemudian ada yang juga yang sedang 17, sisanya ringan. Dari data terakhir, 4 orang meninggal dunia, 1 berada di Rumah Sakit Medika, 2 orang berada di Rumah Sakit PMI Bogor, dan 1 orang di Rumah Sakit Umi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Anyus melaporkan. Bupati Bogor Rudi Susmanto meninjau lokasi kejadian ambruknya bangunan musola di Ciomas, Jawa Barat. Sementara itu, pemirsa, seorang korban selamat menceritakan jemaah yang hadir rata-rata adalah ibu rumah tangga dan sudah lansia. Warga Ciomas geger saat ambruknya musola berlantai 2 pada Minggu siang. Menurut kesaksian korban selamat, bangunan musola belum rampung dibangun oleh pihak pengelola pesantren. Sementara itu, musola Ciomas memang sering menggelar kegiatan serupa. Tetapi kali ini merupakan pertama kali mengundang warga dari luar daerah Ciomas. Awalnya kan emang pas suara gemuruh sebentar kita. Oh, sempat ada suara gemuruh. Oh, kayak di tembok awalnya tuh kayak jatuh pertama. Saya cuma kaget sebentar, habis itu langsung ambruk dari ujung ujung belah kaler apa bahasanya? Belah kidul pas sana lah. Terus. Ya, habis itu teh orang mau pada lari, udah cepet-cepet keluar. Oh gitu. Terus? Jadi udah lah pas lihat itu pengajiannya rutin. Iya, dia kalau ini kan acara maulidan. Jadi kalau kata orang mah kita manggil-manggil santri yang lain. Pasca kejadian, Bupati Bogor menyempatkan meninjau lokasi dan berjanji akan membiayai seluruh biaya perawatan korban. 3 orang meninggal dunia dan 84 orang luka berat maupun luka ringan yang hari ini sedang ditangani di beberapa rumah sakit yang ada di sekitar Kabupaten dan Kota Bogor. Bantuan yang diberikan dari Pemda apa Pak? Tentunya kami hari ini berfokus kepada penanganan korban terlebih dahulu. Tapi pemerintah Kabupaten Bogor terkait seluruh pembiayaan rumah sakit yang meninggal dunia kami akan membantu dan bertanggung jawab penuh.
Agar tidak terjadi kejadian serupa, bangunan pun dirobohkan petugas gabungan, baik TNI, Polri, BPBD, dan unsur pemerintahan lainnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.